kayaknya gue punya problem di jualannya deh. Bisa jadi benar, tapi menurut gue yang paling fundamental adalah problem utama lu itu adalah visibility. Kenapa? Sorry mas, budget kita ternyata nggak cukup untuk kerjasama apa dan lain-lain. Demi apapun nggak apa-apa. Tapi please, lu cuma respon aja. Jangan ngeromantisasi networking. Lu ada di circle mana, lu mikir kayak lu bakal laku. Enggak, kalau lu emang gak bisa kerja, lu cuman gaul aja. Hati-hati kalian jalanin baru paniknya nanti. Ini taunya udah bulan kelima. Untuk ngedealing satu retainer, gak segampang itu. Lu gak mungkin rugi kalau semakin banyak orang yang tahu bisnis lu. Karena kita kan harus ada interview Pak Bosnya ya. Pak Dirut cari waktunya setahun. Gimana sih trik kita untuk bisa jualan dan kliennya itu kayak gak ada jawaban lain selain yes? Hey, halo teman-teman semua. Yes, asik. Hari ini kita gak mau basa-basi. Kenapa ketawa-tawa dia? Iya. Kita gak mau basa-basi. Intinya gue sama Ansel sini pengen share dari perjalanan kita mungkin 10 tahunan ke belakang di bangun kreatif bisnis. Gue pengen bantu para freelancers dan creative workers lainnya untuk bisa ngejual service kalian. Ya. Soalnya kayaknya topik jualan, ya kan, topik pokoknya selling itu jarang yang bahas secara rinci dan based on experience. Betul. Rata-rata tuh teori gitu lah. Tapi kayak lu nggak dapet kayak real world scenario nya kayak gimana. Iya. Nah gue pengen ngasih tahu lu sih beberapa hal. Mungkin ada 9, 10, 11 poin kali ya yang kita summarize dan gue mau jelasin di sini gitu ya. Dari pengalaman kita. Pengalaman kita yang pertama adalah kadang-kadang lu mikir kalau misalkan lu punya network ya soalnya atau kayak apa sih koneksi gitu ya. Lu ngerasa lu bakal yaudahlah aman gue pasti banyak yang hire juga. Tapi nyatanya poin yang pertama adalah network lu itu bener-bener gak ada gunanya. Kalau misalkan lu emang gak sebagus itu. Iya. Jadi gue pernah bilang juga ini bukan tentang lu tahu siapa orang atau kayak lu tahu berapa banyak orang, tapi kayak ini tentang siapa yang tahu lu dan tahu lu bisa kerja bagus. Yeah. Intinya kayak gitu. Jadi jangan ngeromantisasi networking. Yeah. Lu ada di circle mana, lu mikir kayak lu bakal laku. Enggak. Kalau lu emang gak bisa kerja, lu cuman gaul aja. Yeah. Tapi lu gak bakal dapet job. Setuju. Iya kan? Menurut lu sendiri soalnya, gimana caranya ya supaya lu bisa networking, ya lu dikenal, tapi at the same time lu layak untuk direkomendasiin sama koneksi lu gitu. Mungkin kalau gue ngeliat di ini ya, di pengalaman gue di komunitas gue lah. Boleh. Karena gue ngeliat ada beberapa tuh bisnismen, ada juga yang profesional juga gitu. Beberapa yang itu bisa direkomendasikan kayak gitu, kelihatan sih Gi, dari personal brandingnya dia kredibel. Iya. Sebenarnya gitu sih menurut gue. Itu satu, dari personal branding lu kelihatan kredibel. Ya tapi balik lagi dari situ kan network lu juga bakal dalam tanda kutip ngecek juga kayak yang bisnis yang lu lakuin atau profesional yang lu lagi geluti itu gimana hasilnya. Atau nggak kerjaan lu kayak gimana sih kayak gitu. Dua itu sih menurut gue yang paling utama, yang bener-bener harus lu bikin sebagus mungkin. Barulah menurut gue di situ network lu baru berguna. Betul. Kadang orang kebalik kali ya. Networking dulu, terus kayak apa yang gue bisa monetize dari network ini. Kalau lu gak punya skill. Padahal yang penting adalah pertajam skill lu dulu kan. Lu pribadi, lu pernah gak gue gak sebut circle lu yang mana ya. Karena kan kita berteman sama semua orang. Tapi kayak apa strategi lu di network lu untuk supaya mereka bisa tahu apa yang lu lakukan gitu. Kita udah pernah bahas sebenarnya. Cuman gue minta lu di sini detailin karena kita nggak jarang dapat klien atau kerjaan dari network lu dan network gue. Padahal kita nggak actively jualan. Oke, kalau dari gue sih effort gue itu sebenarnya tidak ada objektifnya kayak ini supaya this community atau enggak di circle ini tahu gue ngapain itu. Enggak sama sekali. Balik lagi sih untuk di sekarang sih effort gue hanya di sosial media. Asik. Kayak gitu. Sosial media sama gue lumayan orang yang terbuka sih. Karena gue juga gak tahu ada orang di circle gue itu kayak misalnya deh gue habis sepedaan kayak gitu. Terus ngopi gitu. Terus cuma cepet gitu. Cuma 20 menit doang. Habis itu dia langsung cabut gitu. Kemana? Nggak lah, ada gue ada kerjaan. Kayak gitu. Kalau effort gue adalah gue udah syuting. Gue kan ngomong kayak gitu. Gue udah syuting nih terus
bisa lah tiba-tiba dia nanya syuting apaan Sel? Iya gue udah syuting ini gini. Oh lu bisa ngerjain ini gitu. Oh iya bisa. Ayo kapan-kapan kita ngobrol ya gitu. Udah sampai situ aja gue nggak yang kayak bro gue A B C D E F G gitu. Enggak kayak gitu sama sekali. Jadi cuma kayak circle gue mengenal Hansel itu ada menjalankan bisnis Creative Era tuh bisa ngapain aja. Wes sampai situ aja sih. Iya gue setuju banget sih. Itu apa yang gue lakukan juga gitu lah. Kita gak pernah mengumbar-umbar kita ngapain. Tapi yang jelas kalau misalkan orang mau cari tahu, tersedia di mana-mana. Di sosial media gitu. Kita siapkan channel-channelnya untuk orang bisa tahu. Tapi kita gak pernah actively untuk jualan. Dan itu so far jauh lebih gak annoying ya buat orang-orang. Dan kita jadi dapat benefitnya kayak orang-orang yang butuh aja. Gitu. Begitupun kita ke orang lain kan. Kita juga sering nge-stalk, tanda kutip, teman-teman kita tuh ngapain sih? Siapa tahu gue bisa kerja bareng gitu-gitu kan. Oke, itu poin nomor 1. Jangan meromantisasi network. Kalau misalkan lu nggak ada value-nya, lu nggak punya skill apapun, lu mau segaul apapun, nggak akan ada yang bisa lu ambil dari sana. Karena lu nggak ada gunanya, lu nggak punya value apa-apa. Setuju. Kayak gitu kan. Itu yang pertama ya. Jadi fokus ke skill. Nomor 2, nah ini agak technical sedikit nih. Ini adalah sebenarnya biasanya salah satu gue sebenarnya pengen bikin session ini khusus sama Ale sebenarnya buat bahas pitching, tapi gue sini bahas kulitnya aja dikit ya. Gimana sih trik kita untuk bisa jualan dan kliennya itu kayak nggak ada jawaban lain selain yes sebenarnya. Jadi yang pertama ini free sales tip ya buat lu, tapi ini yang apa ya, yang ngefek di kita ya. Gue nggak tahu company lain kan beda-beda soal. Jadi step pertamanya adalah lu harus tanya pain mereka. Jadi jangan ujuk-ujuk, gue bisa ini nih gitu. Tapi gue harus tanya, oke, lu kenapa mau bikin ini? Emang kenapa? Company lu ya kenapa? Apa yang membuat lu berpikir lu mau bikin iklan ini misalkan? Atau mau bikin rumah ini, gak tau lah, terserah kalau lu arsitek gitu kan. Terus kalau misalkan mereka udah ngomong panjang lebar, lu kasih solusinya versi lu Gue kasih solusinya, oke solusinya ya kayak gini segala macam. Terus kalau misalkan lu udah kasih solusinya, lu bikin next stepnya itu segampang itu. Oke, solusinya gimana gini-gini. Oke, cara gimana? Gini sana ya. Gua bisa udah. Biasanya itu langsung cepat banget kayak gitu. Tapi kebanyakan orang itu skip step pertama tadi, which adalah nanya pain point-nya. Gue nanya ke lu deh kalau gitu deh. Apa sih sebenarnya yang orang pikirkan sampai dia tuh kayak mau jualan, yang penting gue deal cepet aja gitu loh. Tapi gue nggak peduli sama pain lu, yang penting gue deal project gue. Gitu loh. Mungkin orang lebih banyak langsung kayak sebenarnya dia nggak tahu nih painnya apa, karena mungkin kebanyakan ini sih karena merasanya itu kan klien gitu ya, calon klien. Yaudah telan mentah-mentah aja dari mereka tuh maunya apa kayak gitu. Tapi lu sih yang selalu terapin kayak lu tuh dan lu pernah ngomong juga di podcast, lu sebagai pendengar aja dulu gitu. Sebagai pendengar sebenarnya apa masalah mereka, karena pasti menurut gua dalam suatu problem perbedaan sudut pandang itu sebenarnya cara melihat problem itu akan berbeda. Mereka sebagai internal merasa seperti ini, kayak gitu ya. Kita sebagai mungkin, misalnya mereka dari salah satu brand tim produk lah kayak gitu. Kita misal consumernya juga, kita tahu sebenarnya itu kayak gimana, atau nggak real case itu seperti apa. Beda cerita kalau brand itu memang udah pakai research company gitu-gitu ya, udah itu udah berarti ya udah kita akan mengolah data dari hasil riset company itu. Tapi kalau ketika itu enggak, cuma hanya asumsi dari internal mereka, kalau mereka kan lebih senang ketika udah didengar dan akan merasa diperhatikan sih. Betul. Ketika kita tahu dari pain lu itu realnya apa dan lain-lain. Karena sering terjadi awalnya mereka planningnya A, ketika ketemu kita, dari kita menurut kita kayak lebih baik lu bikin B apa C gitu ya. Ya mereka kan shifting ke B sama C itu. Betul Jadi itu pengalaman terakhir kita pitching juga sama salah satu brand HP ya, kalau gak salah. Gue tanya, lu kenapa pilih kita? Ya kan? Jawaban mereka adalah, kalian yang paling ngerti mau kita. Kalian yang paling bisa nge-translate apa maksud gue. Gitu loh. Emang dari segi harga gak yang termurah. Emang kayak dari segi pengetahuan belum sedalam itu. Tapi setidaknya dari pitching ini, lu bisa nge-translate apa yang gue mau. Jadi understand mereka gitu loh. Kadang-kadang kita kan udah yang penting ngasih harga aja gitu kan. Betul. Salah satu red flag yang menurut gue salah adalah kalau misalkan ada beberapa leads lu atau prospek lu datang ucuk-ucuk minta harga tiba-tiba. Nah itu berat tuh. Lu gak bisa dengerin mereka kan. Pokoknya kalau misalkan gue tanya misalkan, kenapa butuh ini, kenapa mau ini segala macam, mereka ya kita pengen tahu harganya dulu. Itu biasanya
agak susah buat kita biasanya tembus tuh. Iya. Gue sama Ansel biasanya kayak gitu nggak asal-asal ngasih ya Biasanya kita lihat dulu company kayak gimana, website kayak gimana, Instagramnya kayak gimana. Jadi effort juga untuk tahu, oh kayaknya mereka bikin ini sekedar karena pengen bikin-bikin doang deh. Iya. Atau pitching palsu deh atau apa. Jadi kita juga effort gitu kan, nggak asal ngasih harga. Gitu sih. Jadi di sales itu tuh lu nggak bisa langsung kasih harga gitu kan, kayak pom bensin gitu berapa, nggak bisa. Lu harus benar-benar effort juga nyari tahu kebutuhan mereka apa. Setuju. Kayak gitu. Gila, kita sih kalau ngasih harga kayaknya kita udah bener-bener, kita nggak punya teori ya soalnya, tapi nggak tahu kenapa kita kayak ngesing aja gitu kan. Nih kayak budget sekian nih, budget sekian. Karena kita tahu company ini kayaknya sanggupnya sekian karena problemnya sekian gitu-gitu. Kayak gitu ya. Jadi itu nomor 2 ya, sales tip dari gua sama Hansel. Menurut gua penting banget untuk tahu pain mereka. Kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, ini sebenarnya bukan tips ya, tapi ini semacam kayak apa ya? Gue kasih pertanda aja sih Ini karena gue mikir kayak kita sering kayak begini gitu ya. Lu sering gak sih kayak misalnya lu jualan service lu, terus lu ngasih quotation atau ngasih harga, terus dia responnya kayak gini. Oke, nanti saya kabarin lagi ya, saya diskusiin dulu sama tim. Ya, itu kalau gue translate ke bahasa manusia normal, oke, nggak jadi kerja deh, nggak mau kita gitu. Sebenarnya kayak gitu. Jarang banget yang ujung-ujungnya balik. Iya kan? Biasanya kalau misalnya lu dapet jawaban yang kayak gitu, apa yang lu lakuin biasanya? Kalau gue sih pasti gue siap, thank you, dan yaudah gue move on. Move on aja kan? Antara tadi yang lu bilang saya info ke tim dulu atau enggak, dia bilang kayak oke, sudah kami terima gitu misalnya ya, quotation dan kredensial. Terus gue ngeliat sih ketika period of time kayak 2 minggu gitu ya, nggak ada kabar, ya udah sih. Iya kan? Ada yang gue follow up lagi, ada yang enggak. Iya. Karena menurut gue ya udah, berarti kayaknya ya udah pasti lewat sih. Betul. Kemarin juga lu suruh gue follow up kan. Pas gue follow up ternyata dia baru ngabarin juga, oh ya ternyata nggak jadi gitu loh. Kalau lu nggak tanya, dia nggak akan ngabarin lu sampai kiamat juga. Itu kayak tipikal Indo gak sih? Iya. Jujur aja menurut gue. Kayaknya masa kita kerja sama-sama dari negara lain tuh nge-appreciate lu buat quotation. Iya. Itu menurut gue. Karena jujur buat quotation nggak gampang bro. Iya. Dan itu butuh waktu. Itu sih yang gue bingung, kayak untuk lu bilang kayak oke, sorry mas ya budgetnya nggak masuk. Iya. Atau nggak kayak projectnya nggak jadi jalan, kita jadi jalan sama yang siapa kayak gitu. Sumpah itu tuh nggak ada salahnya sama sekali menurut gue. Nggak kenapa-napa. Yang kita meeting ke PIK itu, gue jujur itu gue lumayan sebel sih, karena kita effort tuh kesana. Meeting lama tuh, ada kali 2 jaman. 2 jam. Setengah hari tuh gue mau habis, gue ingat banget. Udah habis waktu, oke, terus gue bilang kita butuh bikin quotation tuh 2-3 hari. Yes. Di hari kedua tuh gue kirim, sampai sekarang terus gue nanya, halo mas gimana, ada kelanjutan gak apa dan lain-lain kayak gitu. Karena pas di meeting dia nanya range budget kita sebut, kelihatannya kayak baik. Maksudnya kayak sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan kayak gitu. Terus awalnya kan juga kita, gue ngajak tuh kalau meetingnya online aja gimana. Gak bisa mas, kita harus offline. Apa gitu. Oke lah, gue bilang lagi karena brand cukup ternama kita samperin, gak masalah gitu. Itu gue chat gak dibalas sama sekali. Sampai terakhir gue cuma jawab, halo boleh direspon? Gue chat gitu Gi. Mau dia bilang gue gak profesional atau apa, karena menurut gue lu aja gak profesional kok. Iya, gak respect waktu orang. Iya, gak nge-respect waktu orang. Gue gak ngerti kenapa orang kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini juga masukan buat beberapa brand ya. Gue gak masalah sih buat speak up kayak gini Karena menurut gue itu buang waktu orang banget. Bayangin lu jualan segala macam, lu dateng terus kayak lu cuma minta respon aja. It's okay buat gak jadi kan. Iya, it's okay sumpah, gak kenapa-napa. Sorry mas, budget kita ternyata gak cukup untuk kerjasama apa dan lain-lain. Atau enggak, sorry mas ini kita gak jadi jalan proyeknya. Demi apapun gak apa-apa. Tapi please, lu cuma respon aja. Karena gue udah effort nih buat, karena menurut gue kita sebagai vendor dan mereka sebagai klien atau brand harusnya kan sebenarnya sama-sama membutuhkan ya. Bukan lu 90 gue 10 kayak gitu. Cuy jangan merasa karena lu yang payment makanya lu lebih superior sih menurut gue kayak gitu. Betul. Nah itu juga ngaruh ke gini kalau misalkan lu bisa gini, jangan sampai waktu lu habis buat ketemu sama orang yang begini kan. Kenapa gue bilang orang-orang begini? Karena orang-orang begini emang bukan target marketnya juga. Gue pernah baru kemarin kita rame-rame pitching di Sudirman, dikasih waktu 45 menit. Ternyata kita dicecer terus sampai ujung-ujungnya hampir 2 jam, 75 menit lah, lebih. Nah
Tapi maksudnya kita pada bilang tuh gila gue dicecer banget nih. Maksudnya gue ditanya-tanya mulu gitu. Tapi gue malah mikir bagus. Kalau misalkan kita presentasi terus kayak oke, all good dah, thank you ya. Itu biasanya udah selesai. Sampai itu aja. Tapi kalau lu tanya-tanya berarti ada curiosity kan. Ada yang mau mereka tahu gitu loh. Penting itu. Yang kayak kita pitching sama salah satu brand insurance. Ya kan yang sore-sore tuh. Gue inget. Ada yang mau ditanya? Gak ada. Sama sekali. Udah gue ya. Misalnya gue pulang dengan akhirnya gue bilang gak, ini gak akan tembus. Gue bilang. Gak akan tembus. Kenapa ya? Mereka aja terima. Masa mereka langsung seserok itu sama kita? Gak mungkin lah menurut gue. Kan semua harus ada sinkronize juga. Gitu kan. Ini gak ada pertanyaan apa-apa. Gak ada dicecer sama sekali. Ada pertanyaan itu pun juga bukan terhadap hasil deckingnya. Malah nanya Creative Era tuh bisa apa aja. Maksudnya lebih ke situ. Oh ya udah. Bener kan lanjut? Gitu. Dan itu brandnya gede banget. Gede banget. Ya kan? Lu tebak, ya bener. Gede banget kayak gitu. Jadi maksud gue untuk creative workers telan aja. Kayak begitu tuh udah pasti ada. Dari brand yang mau lu lihat pinggir jalan sampai yang tadi gue sebutin yang segede itu. Terbesar gue bilang di dunia kayaknya. Bisa kayak begitu juga lu treatnya. Jadi ya udah makanan sehari-hari aja. Kayak gitu ya. Makanya poin 2 tadi penting. Untuk lu bisa ngasih harga atau segala macam. Make sure pain mereka apa. Sebelum lu tahu problem mereka, the realnya apa. Kalau mereka gak mau, mereka gak mau nge-share problem mereka, kebutuhan mereka secara real. Udah deh, itu sebagian besar rata-rata gak akan tembus juga. Kecuali lu murah banget. Betul. Kayak gitu. Dan soalnya makanya kok ada yang mikir, Creative Era susah banget sih ngasih harga. Bukan gitu, karena gue tahu pas gue kasih lu mental juga. Gue harus tahu banget problemnya apa. Kayak gitu ya. Itu kalau kita ya, cara main orang beda-beda sih. Ada orang yang udah ada red card fixnya. Red card fix udah ada gak apa juga gitu. Cuman kita prefer gak begitu. Oke? Itu yang nomor 3 ya bro. Nomor 4 gue lanjut lagi ya. Nah. Gue akan sebutin di sini ya. Bahwa passive marketing ya. Itu menurut gue. Di creative business. Itu lebih bagus. Daripada kayak lu cold calling gitu loh. Tau gak kenapa? Karena gini. Gue ini kan. Bukan gue sih. Kita ini kan servisnya lebih ke advertising kan. Jadi artinya kita sangat-sangat sensitif banget sama waktu. Ramadan pasti biasanya kita bikin iklan atau kayak Christmas atau kayak apapun lah. Jadi kadang-kadang kalau misalkan gue, ayo dong, gue bisa ini nih segala macam. Kalau timing lu nggak pas, lu mau ngasih gratis juga mereka nggak mau kan. Jadi ini tuh time sensitif banget. Ada period-periodnya. Beda sama restoran, lu ngasih promo kapan gitu kan. Kartu pelajar orang datang aja. Cuman kalau di service, mungkin service apapun ya, karena kan audiensnya juga ada service macam-macam kan soalnya. Itu tuh time sensitif banget. Jadi lebih baik cara marketingnya itu menurut gue adalah passive marketing. Jadi kayak lu secara reguler nge-showcase behind the scene lu atau kayak tutorial atau kayak thoughts lu atau apa di sosial media. Sehingga lu dapat traffic banyak kan. Ketika orang butuh, ya orang tinggal kontak lu aja. Betul. Kayak gitu kan. Lu pernah ini gak Sel di Creative Era pernah cold call gitu gak sih sebenarnya kita? Kayak nyapa-nyapa salah satu, halo kita. Pernah lah. Pernah kan? 2018 kan? Hasilnya gimana menurut lo? Hasilnya itu gue ingat gue pernah gue targetin gue satu hari kayak nge-email 30-40. Gak ada yang balik. Gak ada yang balik ya? Gak ada yang balik. Even respon pun juga gak ada. Sumpah gue itu pernah beli Sel, terus terang. Gue belum ngomong ke lu sih. Gue pernah beli ini Sel dari kayak agency owner gitu di Portugal ya. Gue beli ini kayak sales script gitu. Jadi kayak dia ada scriptnya script untuk cold, script untuk orang yang udah pernah kerja bareng, sama script untuk yang warm. Jadi yang udah kontak lu mau follow up. Gue pakai scriptnya. Kalau misalnya lu cek di email as kita, gue pernah email ke Plastic Energy, sama gue pernah kirim ke H&M. Gue email mereka pakai template itu. 0, gak ada yang balas. Tapi gue kirim banyak. Jadi sebenarnya itu udah membuktikan bahwa ya cold call atau kayak manual kayak begitu tuh kadang-kadang bikin orang annoyed juga. Iya kan? Cara terbaiknya adalah ya lu bikin, ya tadi gue bilang lah, ekosistem konten lu gitu. Jadi passive marketing. Karena gini deh, gue ini deh sekarang nanya lu nih, karena lu sering banget ngelakuin ini. Gue pengen tahu proses lu untuk mencari director deh. Untuk kita misalkan syuting kan suka hire director eksternal kan, karena kita butuh taste-nya apa segala macam. Lu nyari director tuh kayak gimana Sebenarnya yang DM gue as a freelance director tuh banyak. Tapi yang pertanyaan lo adalah kayak kita ada pitching tuh yang kemarin.
gue aja agak kesulitan nyarinya. Iya. Kayak gitu kan sebenarnya. Jadi gue udah punya database tapi gue aja mesti nyari. Iya. Gue ngambil dari database gue doang. Setuju. Karena satu memang mungkin yang di database itu tidak sesuai yang kita cari. Itu ya. Gue mencarinya itu sekarang masih dari Instagram sama dari relasi sih. Oke. Dari relasi kayak ada art director kita Daniel gitu, gue naik ke Daniel. Neil biasanya lu yang sama director kemarin tuh apa divisi sama divisi ya. Ya dua itu biasanya lu tandeman sama siapa? Yeah. Gue bilang gitu. Terus dikasih lah kontaknya ngobrol-ngobrol gitu. Portofolionya oke kan, gue kirim ke lu tuh. Oke banget gitu. Atau enggak gue dari Instagram sih rata-rata. Ya masa kita banyak udah follow-followan juga sama DOP lah. Sama anak-anak produksi kan sering ini ya. Suka dijabarin tuh direkturnya siapa, ini siapa apa dan lain-lain kayak gitu. Dari situ sih. Tapi kalau gue simpulin berarti kan ujung-ujungnya visibility kan. Iya. Orang-orang yang lu gampang reach out di sosmed kan. Kalau misalkan gimana ya, lu nyari director di Instagram gitu ya. Pasti kan lu nyarinya director-director yang emang muncul pas lu search gitu kan. Atau kayak yang muncul di PH-nya temen lu atau mana gitu kan. Jadi ya ujung-ujungnya visibility lagi. Jadi ya penting buat kita bikin marketing yang gerak sendiri gitu loh. Betul. Yang pasif gitu ya. Oke, itu nomor 4 ya. Yang nomor 5 tuh ada yang lagi batuk, kasihan banget mas. Iya ya ampun, lagi batuk itu masih kerja. Batuknya pakai anduk biar gak kena mic. Oke, itu yang nomor 4 ya. Yang nomor 5, nah ini sebenarnya sedikit banyak kontroversial tapi ya gue jujur-jujuran aja Creativera emang ngelakuin ini juga. Tapi bukan berarti nge-fake ya. Itu adalah lu harus bikin sosial media lu atau website lu itu kayak rame terus. Bukan rame job lah maksud gue, tapi kayak aktif deh gue revisi. Karena gini ya, kalau misalkan lu aktif di sosial media, lu tuh probability buat di hire menurut gue pribadi lebih tinggi daripada kalau misalkan gue datang nih ke Hansel Kreatif gitu kan. Terus postingnya ada yang di pin 3 biasanya kan. Terus di bawahnya ngepostnya 2023 gitu. Udah 2 tahun lalu. Itu gue akan kayak, lah gimana sih ini gak aktif banget. Latest projectnya apa gitu kan. Yang gitu gak mungkin di reach gak sih jadi? Iya. Karena jadi pasti lu dikira lu udah tutup. gitu kan. Atau seenggaknya kalau gue lebih ekstrem lagi. Kalau misalkan dia nguploadnya sebulan lalu aja. Gue udah kayak agak, kalau gue jadi kliennya gue ngerasa kayak gak aktif ya. Gitu loh. Padahal menurut gue dari semua project lo itu lo bisa kembangin jadi berbagai marketing material banyak banget. Betul. Kayak gitu sih. Jadi jangan sampai sosial media lo tuh sepi banget gitu loh. Padahal project lu keren-keren gitu kan. Gini deh, kalau versi lu, kita kan biasanya suka bikin konten macam-macam kan. Padahal project juga nggak jalan tiap hari, ya kan. Kita biasanya gimana strateginya untuk bisa nunjukin ke dunia bahwa nih kita tuh lagi kerja terus loh, kayak gitu. Biasanya effort kita apa aja Sol? Effort kita kan sebenarnya bilang dalam satu project pasti ada 3 step, pre-pro, production, sama post. Kayak gitu. Jadi dalam satu project aja itu ada 3 itu. Itu aja bisa lo kontenin. Oke, benar. Ya kan? Benar. Abis itu lo tambahin satu lagi. Kalau kita biasanya suka setelah video itu tayang gitu ya hasilnya seperti apa. Jadi itu aja jatuhnya dalam satu project udah ada 4. Betul. Kayak gitu. Itu untuk yang kita ngonten as a project gitu ya. Di luar podcast ini juga. Yang kedua ini aja sih sebenarnya. Kesibukan anak-anak lagi ngapain aja. Karena ya hampir tiap hari ada produksian juga. Setuju. Gitu. Walaupun kliennya sih itu aja sebenarnya. Betul. Yang retainer kan ya sebenarnya itu aja. Betul. Gitu. Ya itu kita kontenin aja. Masalah laku nggak laku ya udah. Kayak contoh lah lu ada satu video di YouTube kan juga yang ilustrasi. Gitu. Yang gue juga bingung kok ada yang nonton. Awalnya gue kayak bingung aja gue kayak gitu. Yang nonton 1000-an. Gitu. Kayak lebih deh sekarang. Udah lebih ya? Ya maksud gue, ya maksudnya ribuan orang nonton itu kayak gitu. Ada yang merasa itu boring, ada yang enggak, itu ya udah gue mau coba testing aja. Gue testing aja. Gak tahu laku apa enggak, gak tahu kayak gimana gitu kan. Jadi ya wes gitu. Betul. Jadi satu project aja tuh bisa buat konten lu tuh banyak banget gitu. Tadi asal bilang lu breakdown aja apapun. Jadi jangan bikin konten, ya lu beneran breakdown aja. Lu project lu kontenin, ngerti gak? Bukan bikin konten ngada-ngada gitu loh. Itu bakal capek kalau kayak gitu. Lu lihat di Instagramnya @creativera.co ya. Gak ada satupun yang kita konten, gak ada satupun. Cuman Insights Podcast ini yang satu-satunya effort kita buat konten gitu loh. Tapi sisanya gak ada samsek. Semuanya bener editing aja udah. Editing di
Si Audrey. Gitu ya. Itu nomor 5 ya bro. Nah gue lanjut lagi ke nomor 6 ya. Ini sales tip yang nomor 6 ya. Yang ke-6 ini adalah sebenarnya lu harus jujur banget. Gue tahu ini klise, tapi lu jangan trick people. Karena gini, kadang-kadang orang ada yang suka nge-share kayak success story gitu kan. Kita pernah ini segala macam ya. Tapi kalau dari pengalaman kita, so far kalau misalkan Creativera itu ngasih tahu mistakes kita, ngasih tahu kayak apa ya, hal yang gagal kita pernah lakuin, itu biasanya malah bikin orang yang mau kita kerjasama tuh lebih trust gitu loh. Karena dia beneran ngerasa, oh kita ngasih tahu hal yang pernah gagal juga gitu loh. Jadi kita kayak nggak terlihat ngumpetin sesuatu gitu loh Sol. Kenapa menurut lu apa ya, jujur itu lebih penting, strategi yang lebih bagus daripada lu kayak sok-sokan gue pernah berhasil bikinin lo, kita berhasil datengin followers juta lo, views banyak lo gitu. Kenapa menurut lu kejujuran tuh ujungnya juga bagus Sol? Karena di saat kita, entah kita itu masih meeting kredensial aja atau kita meeting lagi pitching, kadang-kadang klien itu malah nanya gak sih? Klien tuh pernah kok gue inget banget nanya gitu kayak kayak di episode sebelumnya gitu, lu bilang kita sebenarnya banyak banget dan powerful di jualan di soal tentang manajemen gitu ya. Iya. Mereka nanya kayak sebenarnya kesalahan yang pernah kalian lakuin apa, terus solving problemnya apa. Ketika kita menjelaskan itu secara gamblang, memang real case-nya itu kita punya kesalahan apa dan solving problemnya apa dan make sense di mereka, pasti menurut gue itu gain trust. Yes. Karena menurut gue nggak semuanya tentang apa kreatif yang lu buat. Iya. Kayak gitu. Pasti kan mereka nanya tuh, misalnya kayak salah satu klien kita tuh dulu yang zaman COVID tuh itu kesalahannya apa? Oke, kita jelasin, kita gini, kita mesti sini. Tetapi solving problem kita apa dan sekarang beberapa kita bisa kok ngomong kayak itu nggak mungkin terjadi lagi. Iya. Gitu. Bener. Itu kan bikin mereka ngerasa ngobrol sama manusia aja sih. Iya. Nggak kayak lu berusaha keras buat jualan banget gitu loh. Karena menurut gue nggak mungkin perfect, sumpah. Iya. Nggak mungkin banget. Iya. Kita pernah ngobrol misalkan sama art director kita gitu ya, atau siapa gitu kan. Mereka juga kadang-kadang pernah bilang ke gue gitu soal, Mas gue pernah bikin gini tapi jelek banget loh hasilnya. Gue gak saranin sih. Gitu, ngerti kan? Jadi kayak kita ngerasa jadi kayak oh oke. Berarti ide gue tuh bego ya. Jangan nih gitu. Gue trust lo aja deh kayak gimana gitu. Kayak gitu contohnya. Jadi jangan terlalu mau masuk terus, mau menang terus. Lo harus kasih tahu juga. Kadang-kadang itu jadi senjata kita juga ya. Kita pernah gini gagal pak, gak berhasil pak gitu-gitu. Oke. Itu yang nomor 6 ya. Jadi jangan pernah bohongin orang gitu loh. Karena itu bakal ketahuan juga ujung-ujungnya. Pasti ya. Nah nomor 7 ini berhubungan sama sosial media lagi sebenarnya. Baik lagi. Karena gimana ya. Maksudnya nih kalau misalkan Instagram dimatiin, YouTube dimatiin. Jujur gue bingung sih. Bingung jualannya di mana kan? Jualan di mana gue bingung sih. Kalau gak ada platform pengganti gitu. Nggak, iya gue bingung. Makanya gue banyak banget masukin yang berhubungan sama sosmed. Yaitu adalah kebanyakan creative workers itu mereka kalau salesnya kecil mereka mikir karena kayaknya gue punya problem di jualannya deh. Gue punya problem di salesnya deh atau produknya deh gitu kan. Bisa jadi benar, tapi menurut gue yang paling fundamental adalah problem utama lu itu adalah visibility. Iya. Produk lu mungkin udah bagus banget, jualan lu mungkin udah keren banget. Tapi gak ada yang tahu lu. Gak ada yang follow lu. Instagram followersnya dikit, itu problemnya sebenarnya. Betul. Jadi fokus ke visibility gitu loh. Dari sana lu baru dapat review jelek, baru dikatain orang, lu improve lagi. Ya kan? Ada gak Sol? Kayak ini ya, real case Creativera, kita dapat kerjaan atau dapat opportunity setelah kita dapat visibility yang mungkin lebih banyak daripada awal kita mulai. Kita sekarang berapa sih followers? 50 ribuan kali ya? 50 ribuan. Dulu kita pas baru mulai kan 3.000, 4.000 tuh lumayan lama banget tuh. 4 ribuan doang kan. Ke 10k lama dulu. Lama banget. Dan kita by the way kita gak pernah beli ya. Kita bener organik full gitu ya. Hah? Oh iya 54 ribu gitu ya. Tahun 2025 ini fix 100 ribu. Ini episode berapa nih? Gak tau ya. Pokoknya di Insight ini tahun 2025 ini. Kita kan baking konten guys. Iya, Instagram ini fix Creativera jadi 100 ribu. Lihat nih. Oke. Ada buktinya nih gitu. Nah ada gak Sol manfaat yang lo rasakan Sol? Gue baca kok ada salah satu komen di YouTube. Tapi pas itu gue sambil macet nyetir gue gak bales. Itu dia nanya. Kayak topik ini sempat kesebut juga. Kayak dia nanya emang semenjak sekarang nge-podcast gini jadi kliennya nambah kak. Kayak gitu. Emang ada yang komen? Ada. Tapi kayaknya sebagai admin YouTube lu. Kayaknya lu like doang deh kalau gak salah.
Gitu ya? Iya gue lupa deh di 2-3 episode sebelum ini deh pokoknya. Ada kok kayak gitu. Gue baca. Kok gue gak tahu ya? Jawaban gue adalah ada banget. Ada banget dan ketika ada ada konten kita yang potongan reels itu meledak view-nya jutaan. Itu leads banyak banget. Ya balik lagi ada leads quality ada yang enggak ya. Gitu. Tapi yang leads quality itu banyak banget. Jadi kalau menurut gua exposure itu sangat dapat membantu dan menentukan. Iya. Gitu menurut gua. Setuju parah. Soalnya ini lu nggak mungkin rugi kalau semakin banyak orang yang tahu bisnis lu. Iya. Nggak mungkin rugi. Emang podcast itu nggak ada hubungannya. Betul. Bahkan podcast pun gue sama Ansel sudah decide untuk jadi entity beda. Ya kan? Maksudnya ini part of CDA, Creative Era. Tapi secara apapun yang dihasilkan dari podcast ini, itu beda sama kantor gitu loh. Ya kan? Dan alhamdulillah sekarang udah kita bisa lumayan generate gitu kan. Walaupun bukan tujuan utama. Tapi ini secara gak langsung nambah visibility ke kantor yang utama gitu loh. Ya kan? Jadi orang kadang-kadang mikir kayak, gue itu mau bikin bisnis gue visible, biar orang tahu bisnis gue harus ngelakuin hal yang bener-bener highly related sama bisnis gue. Iya, setuju. Padahal lu bisa ngelakuin hal yang bener-bener gak terlalu relate sama bisnis lu, ya kan? Tapi pas orang tahu nge-stalk lu, nge-follow segala macam, ternyata utamanya tuh bisnisnya adalah itu ya. Dan ujung-ujungnya bawa traffic juga kan, gitu. Jadi ya lu harus cari di mana bahasa digital marketingnya adalah traffic source termurah, ya kan? Kalau di Insights gini kan menurut gue kan traffic source-nya lumayan gak murah lah. Tapi kayak easy lah buat kita gitu loh. Kita gak jualan gak apa. Tapi kita bisa kasih value, orang bisa subscribe. Terus kayak orang nge-stalk, oh tahu ternyata ada main bisnisnya adalah itu gitu kan. Kayak gitu sih yang gue rasakan soalnya. Betul, karena dulu kan gue tahun laluan lah ya. Gue dan Nogi lumayan idealis ketika kita udah sempat kalau mau buat podcast kayak gini juga. Tapi platform itu bukan di Creative Era. Kita bikin platform, kita bikin nama sendiri platform lainnya kayak gitu. Karena masih ya itu idealis kayak nanti nyampah nggak ya di post konten di Creative Era-nya gitu. Kalau sekarang yang terjadi karena kita post di Creative Era ternyata itu pemikiran yang salah jadinya. Ya maksudnya gue dan Nogi bukan tipe yang idealis semua harus estetik apa dan lain-lain gitu. Enggak gitu ya. Ada effortnya tapi ya akan lebih impacting ketika ya udah itu bisnis lu ya jalanin marketing funnelnya di situ. Betul, marketing funnelnya. Betul. Kalau lu mau rapi, mau rapi banget, mau terstruktur, website jawabannya. Tapi sosial media itu adalah tools untuk traffic. Gitu loh. Jadi lu harus ngelakuin segala cara supaya lu bisa datengin traffic sebanyak-banyaknya. Dan itu adalah menurut gua kayak funnel utama visibility gak sih? Iya, setuju. Iya kan? Terserah lu lah mau LinkedIn kayak, mau TikTok kayak, mau Instagram kayak, YouTube kayak. Menurut gue tuh punya behaviornya masing-masing. Jadi lo harus bisa aktif di sana gitu loh. Jadi lo gak usah fokus bikin deck yang bagus menurut gue. Kita deck juga ganti-ganti mulu kan. Tapi kita fokus ke datengin listnya aja. Karena percuma deck lo bagus kalau gak ada yang minta. Betul. Kayak gitu. Oke. Nah terus kalau yang nomor 8 ya itu nomor 7 kan ya. Nomor 8 ini sebenarnya penting banget ya. Ntar gue ada kita ada episode tentang ini rame nih sama Clara. Gue akan adain episode lagi biar bisa lebih dalam lagi. Intinya adalah nomor 8 ini adalah portfolio lu itu yang bagus banget itu yang lu udah bikin sedemikian rupa itu ngebantu emang buat jualan lu. Tapi kalau lu punya personal brand itu bakal ngesteroidin sales lu lagi. Setuju. Karena gue pernah baca orang tuh beli dari orang lain. Jadi people buy from people gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan lu gak nunjukin muka lu, orang tuh gak tahu kayak ini dibaliknya siapa sih. Seenggaknya timnya ya, bukan lu nya. Itu lebih berat buat kerjasama. Tapi kalau at least ada personal orangnya, itu tuh orang lebih gampang buat mau kerjasama gitu loh. That's why makanya gue Hansel memutuskan tahun 2025, tahun 2024 atau 2025 ya kita mulai memperlihatkan wajah kita ke 24 dunia. lah. 24 akhir ya soalnya. Bener 24 akhir. 24 sih. Jadi tahun 2024 akhir gue sama Hansel kayak kita harus keluar dari kandang nih untuk nunjukin. Ya udah kita nunjukinnya kita keluar kita siapa kita ngomong gitu kan. Dan ternyata ya bener. Hasilnya lebih gampang ya. Maksudnya kayak kadang-kadang Hansel juga di-recognize di beberapa tempat. Dan kayak orang mau kerjasama. Sesimpel karena gue mau deh kerja sama Hansel. Betul. Gue pengen nanya ke lu nih Sel. Ini real case ya. Ada gak orang yang hire lu
hire creative hire maksud gue. Sesimpel karena personal brand lo. Even dia gak ngeliat company profile kita. Ada kan? Ada. Ceritain deh gimana biar maksudnya audiens juga tahu personal branding sepenting itu. Gue kan sebenarnya gue bukan tipe yang ngonten. Walaupun minggu lalu Augie mulai nyuruh gue ngonten. Gue suruh bos. Gue suruh. Mungkin menjadi suatu KPI dari partner gue untuk gue ngonten. Ya gue lagi banking konten aja sih. Biar nyoba aja lah. Gak tahu laku apa enggak apa gimana. Gak ada sama sekali. Karena objektif utamanya bukan untuk gue pingin dikenal orang enggak. Tapi lebih ujung-ujungnya pokoknya terhadap bisnis inilah. Intinya kayak gitu sebenarnya. Ada temen gue yang hire kita itu karena dia aja tuh gak tahu portofolio kita tuh apa. Kayak gitu. Bener-bener gak tahu sama sekali. Cuman karena gue sering hampir tiap hari gue tuh olahraga bareng. Terus dia tahu kerjaan kita apa aja kayak gitu. Malah dia yang pas itu telepon gue kayak, tapi lu masih terima gak sih handle bisnis kayak gue gini yang gak besar kayak gitu. Dia bilang gitu. Terus gue kayak, hah? Ya handle aja lah. Gue bilang gitu kalau emang ada duitnya masuk mah. Kenapa enggak? Gue bilang kayak gitu. Soalnya jawabannya adalah iya gue ngelihatnya lu kerjanya sama brand-brand gede semua gitu. Mungkin yang kalau kayak gue gini lu udah gak handle kayak gitu kan. Oh ya enggak lah gue bilang gitu. Bisa-bisa aja masih bisa gitu kan. Toh iya bukan kerja gratis juga kan. Jadi mungkin akhirnya itu gue nanya sama dia. Kenapa lu ngajak gue meeting gitu loh. Lu mau ini dan lain-lain. Emang lu tahu gue ngapain aja? Enggak, gue gak tahu lu ngapain aja, tapi intinya gue butuh social media management, terus gue lihat lu kredibel, dia bilang gitu. Kerjaan lu cuma 2, kalau gak kerja atau sepedaan doang, dia bilang gitu. Dan kelihatannya klien lu satisfied dengan kerjaan lu, hasil lu itu, ya udah, kenapa dia harus cari orang lain? Dia bilang kayak gitu. Setuju. Tapi menurut lu pribadi, kenapa personal branding itu bisa sengaruh itu, Sel? Kenapa company brandnya gak sengaruh efek dia mau hire kayak tadi case lu gitu loh? Kenapa personal branding lu bisa sengaruh itu menurut lu gitu loh? Tebakan lu aja gitu. Atau case lu sendiri deh ke orang lain. Tebakan gue karena sebenarnya mungkin lebih ke, misalnya gue kan tipenya bercanda aja gitu. Tapi kalau emang lagi serius ya gue serius gitu. Terus soalnya ada yang temen gue yang kayak mungkin kerja emang ngelawak terus dan lain-lain. Jadi kesian orang gak ada yang berani nge-hire dia gitu. Iya. Brandingnya udah kayak gitu kan. Brandingnya dia kayak gitu soalnya gitu. Ini sedangkan gue kayak yaudah emang oke, hari ini gue gak bisa goes nih, kenapa? Ya gue harus ada syuting kayak Setuju. gitu. Sedangkan mungkin yang si teman gue itu kayak dia lebih milih hobinya daripada kerjaan. Setuju. Jadi di situ ya kenilai gak sih kalau gitu? Betul. Personal branding yang gue maksud itu bukan personal branding yang lu punya banyak followers gitu ya. Belum tentu loh, karena personal branding bisa offline juga. Betul. Hansel sekarang ini so far personal brandingnya 80% offline, 20% baru online. Kalau gue kebalikannya kayaknya, gue 80% lebih online gitu kan. Nah cuman baik lagi orang mikir personal branding itu punya banyak followers apa? Enggak sih menurut gue. Yang penting kalau misalkan ditanya, misalkan orang random circle lu gitu ya, Hansel tuh siapa? Dia bisa jelasin, oh Hansel tuh yang Hansel sepeda ya, Hansel yang ini ya. Itu udah kebangun berarti first brand lu, gitu kan. Nah gimana caranya effort tuh supaya ngebangun first brandnya ketika orang ditanya, apa 1-2 kalimat pertama yang keluar dari mulut dia? Betul. Kalau misalkan kayak, oh Hansel yang orangnya bercanda mulu gak serius itu ya, nah itu udah susah tuh. Chaos kalau itu. Chaos menurut gue. Jadi harus gimana caranya persepsi orang itu kebangun dari apa ya, action yang lu desain. Jangan lu kasih tahu, first brand gue ini ya. Gitu. Jadi harus orang lain yang bikin. Betul. Itu namanya personal branding gitu ya. Kalau yang di sosial media sama Clara aja lah, dia kayaknya lebih tahu banyak. Dia lebih mastering terhadap itu. Iya. Kita undang lagi deh ntar. Begitu ya. Itu yang nomor 8 ya. Jadi personal branding menurut gue wajib kudu mas gitu ya. Nah nomor 9 sekarang. Tenang masih banyak kok. Yang nomor 9 ini adalah, ini sebenarnya bukan sales tip ya. Tapi ini adalah tips untuk lu bisa menghemat waktu lu. Dan memitigasi resiko yang tidak-tidak gitu ya. Kalau misalkan lu gak ngeset deadline untuk klien lu. Percaya gak percaya. Sampai kapanpun tuh gak akan selesai projectnya. Lu harus ngeset deadline dan lu harus bisa move on ke project lain. Kita pun sering kayak gitu kok sebenarnya, ya kan. Pernah nggak kita ada project yang gara-gara kita nggak ngeset deadline, ujung-ujungnya nggak kelar-kelar dan ujung-ujungnya tuh ngerugiin kita. Satu case lah apalah gitu, biar pada tahu gitu. Ada salah satu, sebenarnya kalau ini bukan kita nggak ngeset deadline sih, kita udah ngeset deadline tapi berlarut-larut gitu kan. Iya berlarut-larut aja sih sebenarnya. Itu salah satu project video company profile.
Sini dekat kantornya. Deketnya kan kemana? Ke kiri apa kanan? Tahu kan radius mana gitu. Ya dekat sini. Bulan Juni ini adalah anniversary setahun. Selamat gitu. Iya. Dan sebenarnya gue tuh udah mencium suatu bau-bau akan kayak gini di awal. Kenapa? Karena biasa kan TOP tuh ngikutin antara dari kita atau dari dia gitu ya. Tapi gue nggak pernah nih dapat TOP. Kita nih nggak pernah dapat TOP yang dalam 100% kita kan di payment awal banget 10%. Nanti 15%-nya kalau udah pre-pro. Setelah syuting dua kali nih. Syuting pertama 25% lagi, berapa persen pokoknya. Intinya adalah kalau udah komplit baru 25%-nya. Terakhir ya gitu ya. Jadi selama proses itu 75% lah intinya, tapi ya banyak banget gitu stepnya. Ternyata pantas dia bikin kayak gitu. Karena kita kan harus ada interview Pak Bosnya ya, Pak Dirut. Pak Dirut cari waktunya setahun. Nggak setahun lebay gue. Ini udah 11 bulan, karena kita syuting ini di bulan Mei. 2 minggu lagi tuh setahun proyeknya gitu. Ya mungkin ya Pak Dirut susah banget kali ya waktunya. Tapi menurut gue sih mungkin itu emang sistem di merekanya yang nggak bagus. Betul. Menurut gue kayak gitu. Ini tiba-tiba Pak Dirut bilang bisa syuting besok, langsung ngomong kayak gitu. Dan kita tuh udah remind berkali-kali loh. Kalau lu nggak selesaiin di bulan ini gitu ya, gue akan terima project lain dan project lu gue nggak tahu editingnya bisa sampai kapan. Atau bukan bisa sampai kapan gue kerjainnya gue nggak tahu. Ya menurut gue itu suatu hal yang wajar ya. Ya mau gimana kayak gitu kan. Karena kemarin tiba-tiba datang dengan Pak Dirut yang bisa diinterview. Tiba-tiba kayak minggu depan video udah jadi kan Mas Mbak. Ya lu gak bisa jadi priority bro. Gimana? Gitu. Dan kita kenapa masih ngerjain? Karena kita masih di hold 25%. Gitu. Jadi penting sih. Jadi kadang-kadang bukan cuman masalah TOP doang sih. Tapi masalah waktu cuy. Karena lu kan pasti ketumpuk sama kerjaan lain kan. Kalau ada kerjaan lain. Lu udah kerjaan yang setahun lalu belum kelar. Terus kayak mereka minta buru-buru, itu kan ganggu lu juga. Jadi harus set deadline menurut gue. Di kontrak lu harus tulis bahwa ya udah ini kelar gak kelar ya ini harus sudah kelar nih. Harus di antara gimana lah selalu lah. Mau dilunasin kayak atau kayak mau di adendum tambahin budget kayak atau gimana. Harus begitu sih. Karena kalau enggak ya. Harusnya ditambah budget sih menurut gue. Iya kemarin kita tambah budget sih akhirnya. Akhirnya tambah budget. Karena pas itu gue sempat ngomong kalau gak tambah budget gue mending ya udah batal aja. Maksudnya yaudah uangnya masuk nggak gue refund. Sisa yang lo harus bayar lo nggak usah bayar juga. Tapi ya udah, gini aja. Gue kasih nih semua working file. Gitu kan. Yes, itu sih. Yang nomor 9 ya, set deadline. Nggak usah panjang-panjang lah kalau itu. Nomor 10 ya. Nah ini menurut gue pentingnya luar biasa Sel. Karena kadang-kadang freelancers yang udah mulai ternama atau agensi yang udah mulai gede itu biasanya kecelainya di sini. Apa tuh? Yaitu adalah lu harus sadar bahwa lu tuh replaceable banget. Gak ada yang abadi gitu loh. Lu udah sekeren apapun, udah kontrak darah sama satu brand itu doang. Kalau misalkan emang takdir lu mau di-replace ya di-replace aja. Replace aja. Kayak gitu loh. Jadi lu harus bisa paranoid all the time gitu loh. Even kita sekarang lagi kerjain salah satu brand juga kan, handphone. Gue sering banget bilang handphone karena salah satu yang paling gede juga kita kerjain. Itu gue bener-bener apa ya, mind blown lah. Gara-gara anjir kita gantiin agensi yang mungkin bisa dibilang lebih besar lah daripada kita gitu ya. Beberapa agensi sebelumnya yang lebih besar. Berarti itu udah membuktikan bahwa gila ternyata orang mau ya nge-shift dan mau pindah loh ke vendor yang lain gitu loh. Sesimpel karena ya kita punya benefit yang mungkin baru lah gitu. Dan itu apa ya membuat gue berpikir juga untuk punya mentalitas ke klien-klien yang sekarang. Kita harus punya mentalitas bahwa ini gak selamanya loh salah. Ya kan kontrak-kontrak yang lu lihat setahun 6 bulan itu tuh gak selamanya. Jadi kita harus tetap paranoid dan harus tetap kasih service terbaik terus. Supaya ketika lu mau diadu lagi, lu menang lagi. Setuju. Gitu kan. Itu sih mentalitas yang kita sekarang terapin gitu ya. Lu pernah gak salah ada klien yang ganti kita, padahal kita udah kontrak jangka panjang gitu loh. Dan apa pelajaran yang lu dapat gitu loh dari situ? Cut kontrak. Pelajaran yang gue dapat, sorry to say, kalau kita kan maksudnya masih ada, maksudnya kita masih terima kok yang kayak tadi Ogi bilang. Sama brand handphone gitu ya, itu udah budget bulanannya besar. Besar. Gitu. Kita ada yang social media management belasan juta
sebulan juga ada gitu. Intinya tuh tahun lalu ada yang cut kontrak salah satu coffee shop. Iya, salah satu coffee shop itu cut kontrak yang dari 6 bulan tuh kayak jadi cuma 3 bulan apa ya kalau nggak salah kayak gitu kan. Pelajaran dari gua adalah kalau yang retainer seperti itu yang uangnya tidak terlalu besar, yang mungkin yang masih ngurusnya aja itu kadang-kadang yang tektokan sama kita masih owner dari brand tersebut gitu ya. Gue terapin sekarang per 2025 ini payment di depan sih. Payment di depan, sisanya lu mau cabutnya nggak masalah. Oke. Kayak gitu. Karena biasanya gue nggak bermaksud gimana ya, tapi kadang-kadang yang masa high budget klien itu biasanya malah lebih nggak ribet ya. Iya, sejujurnya iya lagi. Malah lebih gak ribet, malah lebih on time, ya kan. Tapi kadang-kadang yang bisa menepati janjinya gitu kan. Ya. Tapi biasanya yang nanggung-nanggung malah kayak paling rewel, gitu kan. Itu sih pelajaran yang kita dapat. Ya bukan berarti kita nggak jual mahal gitu ya, nggak juga. Tapi kita tetap paranoid. Artinya ini mentalitas paranoid atau dewan mentality itu membuat kita jadi apa ya? Jadi menganggap semua kerjaan kita hari itu serius gitu loh. Karena mungkin banyak kali ya yang kayak gitu, lu udah dikontrak 6 bulan gitu ya. Iya. Lu kayak terlena dengan 6 bulan itu. Pasti. 6 bulan kan setengah tahun ya. Iya. Gitu kan. Sedangkan kalau gua mau gitu bukannya kayak oke, aman deh soalnya ini beberapa retainer kita udah ada yang setahun, udah ada yang 6 bulan udah banyak lah kayak gitu. Karena hati-hati kalian jalanin baru paniknya nanti pas udah kayak ini taunya udah bulan kelima. Iya. Nah lu baru nyari untuk ngedealing satu retainer gak segampang itu. Gak segampang itu. Butuh berapa lama? Gitu kan. Lama. Gak mungkin hari itu lo kenalan, besok jadi, besok produksi, besok payment. Enggak. Gak mungkin. Pasti hitungannya minimal sebulan juga. Betul. Berarti ada gap. Lo kosong tuh. Iya, baru chaos. Betul. Mereka bisa cabut berjamaah. Iya. Jadi benar sih. Iya, jadi maksud gue kalau misalnya lo lagi tinggi banget nih ya kliennya, mendingan lo itu adalah momen lo refleksi gimana caranya lo bisa dapetin lagi. Karena kalau mereka cabut berjamaah, lo udah soccer banget nih, udah keren banget. Wah, lu jadi jelek banget. Iya. Gitu kan. Jadi itu sih yang membuat kita, karena kita pernah kayak gitu Iya. Kita pernah kayak gitu. Oke. Yang terakhir ya. Lapar gue. Gue juga lapar banget. Oke, ini yang terakhir ya. Yang terakhir banget ya. Adalah gini. Ini sebenarnya buat newcomers. Gak terlalu berlaku buat yang brand udah gede. Iya. Mungkin 50 orang employees ke atas atau kayak revenue di atas $1 itu mungkin udah gak relevan. Tapi Creative Era ini pengen bantu orang-orang yang newcomers juga, ya kan. Banyak banget anak-anak kuliah yang kadang-kadang nyapa juga soal di DM gue gitu ya. Kayak bang gue ada klien ini curcol lah tentang klien gitu kan. Kadang-kadang kalau ada waktu gue suka bales. Rata-rata adalah mereka fokus ke gimana caranya dapetin klien baru. Padahal kalau misalkan di trace back ke tahun lalu lagi Creative Era itu dapat klien itu fokus ke paling enggak 5, 6, 7 klien pertama gitu loh. Iya. 5 klien 7 pertama lu ini bisa ngebawa lu ke ribuan klien lainnya. Jadi kayak nuklir tuh gak sih lu? Iya. Tapi lu harus bisa nge-satisfy yang 5 awal tadi. Yeah. Karena yang 5 awal tadi ini bakal ngasih tahu ke referral 1, referral 2, referral 3 gitu kan. Nah, kalau di case Creative Era biar gua gak terkesan omdo ya. Apa emang klien pertama kita yang menurut lu apa ya jadi stepping stone kita gitu loh? Antara bisa dia ngasih referral atau dia bisa jadi pelajaran buat kita ngetes service kita ke dia ketika jadi dia kelinci percobaan kita gitu loh. Ada gak klien kita yang ya udah otomatis pasti 5 klien pertama sih ya. Iya. Sebenarnya ada salah satunya itu yang masih kontrak juga sampai sekarang. Gue juga kepikiran itu. Iya. Terima kasih Koko. Iya. Itu salah satu 3 klien pertama kita malah. Iya. 3 klien pertama kita social media management yang sampai sekarang masih kontrak. Tidak ada kenaikan harga, gue juga bingung karena orangnya baik juga sih. Jadi kayak ya udah gitu. Mungkin kalau pembelajaran dari kerjaannya itu lumayan jadi agak kelinci percobaan karena itu kan dia awal-awal social media management nih, social media management yang kita belum tahu insight lah apalah semua gitu masih nggak tahu, cuma kayak deh bikin produk dia jadi kelihatan bagus, dah sampai situ aja. Tapi kita dapat referral dia itu dari 2018 sampai sekarang tuh total kayaknya 4 referral yang
retainer sosial media juga, itu yang kerjasama jadinya 2 pas itu. Dan itu kontraknya lumayan gitu. Dan mereka nggak lanjut lagi yang referralnya itu karena memang bisnisnya nggak berjalan dengan baik gitu. Bukan karena servis kita yang kenapa-napa. Karena ya gue udah tutup juga. Yes. Gitu. Yang jualan handuk. Gitu. Oh iya tahu. Iya. Iya. Gitu. Lu setuju gak kalau misalkan di awal-awal kita belum punya portfolio, strategi terbaiknya adalah lu harus give terus. Iya. Iya kan. Gue juga setuju kayak gitu karena banyak yang orang yang sekarang itu baru mulai bikin sesuatu, kalau nggak dibayar sesuai yang gue mau, mereka nggak mau kerja gitu. Betul. Loh. Padahal untuk portfolio itu even sekarang pun kita kadang-kadang ngelakuin project murah banget juga demi portfolio. Iya, demi portfolio. Gitu. Itu yang terakhir sih Sol. Jadi yang 11 itu compound. Jadi klien lo itu yang the first 5 clients itu compound sampai hari ini. Even di day one Creative Fair aja masih ada klien yang sampai sekarang. Iya, kan. karena gue tambahin ya. Yang terakhir bener sesuai apa yang Augie bilang. Ada beberapa project pun yang awal tahun ini itu ada satu project video company profile yang itu membuat secara harga sebenarnya masuk banget juga enggak gitu. Yeah. Tapi akhirnya gue dan Augie terima karena portofolio untuk video company profile itu kita udah nggak terlalu update. Iya, minim lah. Ada kalau ada yang minta tuh kita kayak aduh udah terlalu jadul. Yeah. Gitu udah terlalu jadul. Ada biasa dibagi 2 klien. Ada klien yang bisa ngelihat nih dari divisi atau portofolio yang tidak relatable dan mereka melihat oh Creative Fair bisa nih bikin ini. Ada juga klien yang mau benar-benar belak-belakan. Mana portofolio company profile kalian? Iya. Gitu. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Ternyata dari itu kita ngambil malah menang project yang sekarang lagi ongoing kan. Setuju banget. Dengan profit yang sangat-sangat besar. Iya. Kayak gitu. Setuju. Kesimpulannya adalah lu jangan jual mahal dulu. Iya, jadi balik lagi lah, ada project yang memang benar untuk profit, ada project untuk bekal portofolio lu, ada juga project untuk pembelajaran. Setuju. 3 itu sih menurut gue. Setuju banget. Nanti gue potong jadi reels. 1 juta view. Nggak tahu. Oke ya. Oke. Itu dulu ya Sol ya. Yes. Karena gue harus makan dulu nih. Gue juga udah lapar banget. Mau nyampe nih, gue pakai yang saver ngirimnya 2 abad. Kali ini nyampe. Kemarin kebab Augie nggak nyampe. Yaudah, terima kasih. Terima kasih. Bye. See you next episode.